Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran kimia. Saat ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan pembakaran kertas. Manakah yang lebih cepat terbakar? Bedakan pada pembakaran pada gambar ini kita terlihat bahwa kecepatan pembentukan abu dari kertas yang terbakar berupa kertas lembaran dibandingkan dengan kertas yang berupa buku. Jadi, laju reaksi merupakan pernyataan perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi dalam suatu satuan waktu. Adapun hal yang mempengaruhi laju reaksi yaitu: pertama, konsentrasi, 2, luas permukaan, 3, suhu, 4, katalis. Pertama, konsentrasi. Konsentrasi menyatakan jumlah mol zat terlarut yang tergantung dalam larutan. Pengaruh konsentrasi reaksi berkaitan dengan jumlah partikel yang terlibat dalam tumpukan efektif. Terlihat pada gambar bahwa yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi memiliki banyak partikel yang saling bertumpukan. Jadi, semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak partikel-partikel dalam setiap satuan volume ruangan. Dengan demikian, tumpukan antara partikel semakin sering terjadi. Semakin banyak tumpukan yang terjadi berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumpukan efektif semakin besar sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua yaitu luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan saat ibu kalian memasak, mengapa bumbu-bumbu yang dihaluskan atau bahan yang akan dimasak dipotong menjadi potongan yang lebih kecil? Mengapa tidak berupa bumbu-bumbu tersebut tidak dalam keadaan utuh? Tujuannya agar rasa serta aroma yang berasal dari bumbu-bumbu tersebut agar lebih meresap serta lebih cepat matang, bukan? Begitu pula saat kita membakar sebuah buku. Buku tersebut akan lebih cepat terbakar bila buku tersebut kita buat menjadi lembaran dibandingkan bila kita membakar buku tersebut masih dalam keadaan utuh. Dengan dibuat menjadi lembaran-lembaran kertas, maka buku tersebut akan memiliki luas permukaan lebih besar. Jika ukuran partikel suatu bentuk semakin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan bentuk tersebut. Oleh karena itu, luas permukaan semakin banyak, maka kemungkinan terjadinya tumpukan antar permukaan partikel akan semakin sering. Hal ini dapat mempercepat terjadinya reaksi. Contohnya pada gambar ini adalah sebuah bongkahan Mg yang awalnya membentuk sebuah logam yang tidak akan mengenai atom yang ada di sekitar dalamnya. Kemudian bagian di bawahnya dengan jumlah yang sama tapi dalam bentuk yang lebih halus, atom magnesium dan ion hidrogen bertumpukan sehingga mempercepat laju reaksi. Yaitu suhu. Partikel-partikel suatu benda atau zat senantiasa selalu bergerak. Pergerakan tersebut disebabkan karena partikel mempunyai energi kinetik. Ketika partikel suatu reaksi bergerak dan bertumbukan dengan partikel-partikel lain, maka akan terjadi reaksi. Suhu menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Kalor atau panas yang dimiliki benda bersuhu tinggi menyebabkan energi kinetik partikelnya juga tinggi sehingga bergerak lebih cepat. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi berkaitan dengan energi kinetik partikel yang saling bertumpukan. Lihat pada gambar bahwa suhu yang lebih tinggi
memiliki energi kinetik sehingga benda tersebut bergerak lebih cepat. Partikel yang memiliki energi kinetik yang tinggi akan bergerak lebih cepat dan dapat mengimbangi energi aktivasinya ketika bertumpukan. Semakin banyak partikel yang mempunyai energi kinetik yang tinggi memungkinkan semakin banyak terjadinya tumpukan efektif. Keempat yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi berkaitan dengan energi aktivasi. Katalis yang digunakan memberikan suatu mekanisme reaksi atau jalan baru dengan nilai energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan energi aktivasi reaksi tanpa katalis. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, maka lebih banyak partikel yang memiliki energi kinetik yang cukup untuk bertumpukan efektif. Meskipun katalis menurunkan energi aktivasi reaksi, tetapi tidak mempengaruhi perbedaan energi antara produk dengan reaksi. Dengan kata lain, penggunaan katalis tidak akan mengubah entalpi reaksi. Kondisi pengaruh laju reaksi terhadap katalis dan tanpa katalis bisa dilihat dari kurva berikut ini. Terlihat bahwa penggunaan katalis bisa menurunkan energi aktivasi. Demikian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.